Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 2, tema 1, hidup rukun. Subtema 4, hidup rukun di masyarakat, pembelajaran 6. Ketika menolak permintaan orang lain, kita harus mengucapnya dengan sopan, teman-teman. Kerukunan akan terjaga bila kita bertutur kata dengan baik. Pernahkah kamu mendengarkan dongeng tentang penolakan permintaan seseorang? Nah, mari kita baca bersama-sama. Kisah JJ si jerapah. Di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah meminta tolong diambilkan daun segar. JJ menolak. Tidak mau, kek, saya sedang repot. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya JJ sadar bahwa menolong antar teman itu penting. Nah, kita harus saling tolong-menolong ya teman-teman, karena kita adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain. Ayo menulis, apa saja yang ingin kamu ketahui tentang dongeng di atas. Tuliskan pertanyaan tentang dongeng yang telah kamu dengar. Tuliskan pada kartu pertanyaan yang kamu buat. Tukarkan dengan teman di sampingmu, lalu jawablah pertanyaan temanmu. Misalnya saja ya, seperti ini. Soalnya ada dua. Siapa saja tokoh jerapah pada dongeng di atas? Ada Jojo, JJ, dan kakek jerapah. Bagaimana karakter JJ? JJ itu sombong. Kenapa JJ sombong? Karena memiliki postur yang tinggi. Ini ada pada halaman 176 ya teman-teman. Nah, pada halaman 176 yang paling bawah itu ada dua pertanyaan sebenarnya. Pertanyaan yang pertama itu kita membuat suatu soal dan jawabannya. Pertanyaan kedua, nah kita akan menuliskan penolakan pada dongeng. Ini ada pada halaman 117 yang paling atas. Contoh kalimat penolakan itu pada dongeng tadi adalah tidak mau, kek, saya sedang repot. Nah, sebenarnya kalimat penolakan ini kurang baik ya teman-teman, karena dapat menyakiti hati si pendengar. Dalam dongeng terdapat sikap gotong royong. Selain itu, terdapat sikap adil dalam menolong orang lain. Sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Hubungkan gambar pengamalan sila Pancasila dengan sila Pancasila yang sesuai. Saya akan memperbesar gambarnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sila yang keempat, ini perwakilan dalam permusyawaratan ya, yang berhubungan dengan musyawarah, mufakat, dan lain sebagainya. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini contohnya adalah ini musyawarah dan ini musyawarah. Kalian bisa menghubungkan ya, menghubungkan dengan garis seperti yang saya hubungkan ini.
Setelah itu, sila kelima. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contohnya seperti ini, menolong sesama, lalu membantu orang lain menyeberang, dan melayani orang lain tanpa memandang agama, suku, dan lain sebagainya. Setelah itu, pada halaman 178 yang paling atas, tuliskan contoh lain yang sesuai dengan sila keempat dan kelima Pancasila. Contohnya seperti ini. Nah, ini saya tulis 4 contoh ya. Ketika menurut kalian terlalu banyak, kalian bisa mengambil 2 di antaranya. Ingat, ketika terlalu banyak, kalian bisa mengambil 2 di antaranya. Sila keempat, musyawarah antara warga untuk memutuskan sebuah kesepakatan. Rapat rutin lingkungan RT atau RW. Berlaku adil kepada semua orang. Menghormati dan menghargai hak orang lain itu termasuk sila kelima. Kurang lebih seperti ini. Mari kita sama-sama mengerjakan atau mengamalkan sila keempat dan kelima Pancasila. Buatlah soal cerita dengan menyelesaikan di bawah ini. Setelah itu, tuliskan soal cerita buatanmu. Nah, misalnya saja seperti ini. 193 ditambah 117 diambil 200. Kita tulis 193 ditambah 117. Ingat, penjumlahan diawali dari angka yang paling kanan sendiri. 3 ditambah 7 itu 10, kita simpan 1. 9 ditambah 1 ditambah 1 itu 11. Kita tulis 1, simpan 1. 1 ditambah 1 ditambah 1 itu 3. Nah, setelah dapat 310, kita akan mengurangi dengan 200. Dikurangi 200. Nah, seperti ini ya. Maaf, ini saya salah simbol ya. Simbolnya sebenarnya dikurangi ya. Jadinya 110. Nah, lalu soal yang kedua, 256 ditambah 244. Ingat dari yang kanan sendiri ya. 6 tambah 4 itu 10. Kita simpan 1. 1 tambah 5 tambah 4 itu 10. Kita simpan 1 lagi. 1 tambah 2 tambah 2 itu 5. Nah, setelah mendapat 500, kita akan mengurangi ke 359. Dikurangi. Nah, 0 dikurangi 9 tidak bisa, kita meminjam depannya. Depannya juga tidak bisa karena depannya adalah 0. Kita pinjam depannya lagi. Nah, kita pinjam. Seperti ini ya. Nah, 5 ini kita pinjam ke belakangnya, 5 jadi 4. 10, nah setelah 10 ini yang belakang itu juga memerlukan pinjaman, maka 10 ini kita ambil 1 lagi jadi 9, ini 10. 10 diambil 9 itu 1, 9 diambil 5 itu 4, 4 diambil 3 itu 1. Nah, ketika teman-teman masih kurang paham, kalian bisa tanyakan ke saya ya. Ini memang untuk pengurangan seperti ini membutuhkan pemahaman yang benar-benar paham. Nah, sekarang soal ceritanya seperti ini teman-teman. Ibu memiliki telur ayam 193 butir, kemudian ia membeli telur 117 butir. Setelah diolah, ternyata telur yang akan disajikan sesuai undangan yaitu 200 butir. Berapakah sisa telur olahan ibu? Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ketika teman-teman merasa tulisannya terlalu banyak, kalian bisa menyingkatnya. Nah, tidak apa-apa ya tulisannya terlalu banyak karena ini memang pembelajaran terakhir dalam tema ini, yaitu pembelajaran 6. Untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu pada tema 2, saya juga sudah menyiapkan videonya. Kalian bisa lihat pada channel saya. Selanjutnya, nah sama seperti tadi caranya, seperti ini ya. Saya tidak menerangkan lagi karena menurut saya sudah berulang-ulang kali saya terangkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti takutnya teman-teman bosen mendengarkan keterangan dari saya.
Sekian, terima kasih. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.